Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abah Warkop Slow Marslat. Di kesempatan kali ini saya telah bersama dengan Bapak Dr. Charles Budidoku, salah seorang tokoh Gorontalo. Beliau adalah mantan wakil wali kota periode 2019 Pak ya? 2014 sampai dengan 2019. Assalamualaikum Pak Dok. Waalaikumsalam. Abah Warkop. Abah Warkop. Saya lihat ini Iya. YouTuber. Atta Halilintarnya Gorontalo. Asik. Terima kasih Pak Dok. Apa kabar ini Pak Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ya, Pak Abah Dok. Warkop. Abah Warkop ingin diskusi dengan Pak Dok, dan ini satu kebanggaan, satu penghargaan yang luar biasa. Saya bisa bersama dengan Pak Dokter tentang refleksi Gorontalo, karena saat ini kita berada di awal tahun 2023. Kira-kira apa pendapat Pak Dok? Ya. Sambil kita ngopi sore ya. Ngopi sore Pak Dok. Karena Gorontalo ini juga terkenal dengan kota seribu warung Kota kopi. seribu warung kopi. Nah, dengan warung kopi. dengan kopi khasnya kopi Pinogu. Oh iya, itu sangat terkenal. Oke, silakan. Jadi saya sapa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah di hari Sabtu, Ya. tanggal 7 Januari 2023, kita semua, Ya. Abah Warkop, warga kota, Ya. warga Gorontalo dan seluruh, alhamdulillah masih diberikan kekuatan, ya kan? Ya. Jadi saya tadi pagi berjalan ke daerah Gorontalo Utara. Gorontalo Utara. Iya, saya kalau hari libur begini ya kita lihat pantai, ya kan? Kita lihat pohon-pohon, Ya. dan apa ya yang kita bisa bantu warga ya kita. Ya. Nah itu yang akan menyegarkan pikiran kita, ya. Jadi kita jangan kurung di dalam rumah, tapi kita harus keluar, ya. agar karena dunia luar ini indah. Dunia luar indah. Begitu ya, Pak Dok, indah, ya. Oke. ya kan? Begitu. Kalau kita di dalam ya tidak bisa pergaulan, Ya. kayak kita mesti keluar, ya kita bisa melihat. Nah, untuk Sambil bersilaturahim. iya, Ya. karena bersilaturahim itu anjuran agama. Iya. Kita bisa memperpanjang umur, rezeki kita, ya kan, untuk kesehatan kita. Nah, di tahun 2023 ini memang diprediksi ekonomi dunia berat. Iya. Karena kita tahu ada konflik yang akan berkepanjangan antara Rusia, Ukraina, Cina, Amerika, dan tentunya negara-negara yang selalu menunjukkan kekuatannya. Nah, ini yang negara-negara menengah, nah itu yang akan kena imbas. Karena kita termasuk Indonesia masih membutuhkan bahan baku impor. Tidak semuanya kita bisa sediakan. Ya. Nah, di saat keberatan ekonomi ini, nah inilah kita lihat pemimpin-pemimpin kita di Indonesia, Gorontalo, ya kan? Karena ini daerah kita Gorontalo. Karena kita ketahui bersama 2023 juga tahapan pemilu juga udah mulai. Jadi tahun politik. Iya. Nah, kita udah tahu di Indonesia kalau tahun politik ya udah paling rame itu di media sosial. Dinamikanya sangat tinggi. Hasil survei, beberapa survei dinamika sangat tinggi. Bahkan terjadi konflik di mana-mana. Karena itu kita sebenarnya belum siap kalau menurut saya. Toh kita belum siap, tapi mau tidak mau karena itu udah aturan, ya kan, kita harus jalani bersama. Karena ini proses demokrasi juga. Iya, demokrasi. Saya pernah ke Jepang, saya parlemen Jepang. Di saat ekonomi mereka menurun, ya kan, parpol-parpol di Jepang itu bersatu. Bagaimana kita memajukan ekonomi? Dia bersatu, toh. Tapi kalau di Indonesia, di sini kita bisa lihat, iya kan? Jadi kepentingan politik dalam tanda kutip diabaikan untuk menghadapi yang seperti itu. Iya. Luar biasa. Luar biasa kan? Iya, luar biasa. Karena memang peradaban Jepang sangat tinggi. Saya diajak Pak Rahmat Gobel sering ke Jepang, kebetulan saya staf ahlinya, diajak ke Jepang untuk melihat. Nah, dari sisi hak asasi manusianya, demokrasinya, lingkungan. Karena itu
isu di akhir abad 20 dan abad 21. Ya. Isu hak asasi manusia, demokrasi, lingkungan. Ya. 3 isu ini. Tiga isu itu yang sangat tren, ya kan? Termasuk demokrasi. Nah, saya berharap di Indonesia dengan semakin banyak pemilu, ya sudah banyak kan kita lewati itu, sebenarnya kita harus lebih matang. Ya. Kedewasaan kita sudah makin ada. Jangan kita terlalu percaya dengan berita-berita yang ada. Jangan terlalu percaya. Tapi saya inginkan juga kita untuk lebih fokus bagaimana membangun keluarga kita, tetangga kita, daerah kita. Kita tidak perlu memikirkan yang sudah terlalu, sudah sampai mendebat capres semua. Ya kan ini kita lihat saja yang kecil-kecil saja, yang kecil-kecil saja, tapi kita bisa bangun isu-isu kecil di desa kita, di kelurahan kita, di sekitar kita ini, di sekitar kita aja, isu lingkungan, kebersamaan, silaturahmi, nah, mungkin itu. Ya, Pak Dok, mungkin sebelum kita jauh berelaborasi, mungkin orang bertanya-tanya, Pak Dokter ini setelah kemarin selesai dengan tugas negara wakil wali kota, ini kedudukannya sebagai apa? Ya, saya dengar sebagai salah seorang staf ahli. Iya. Ya. Wakil Ketua DPR RI. Wakil Ketua Bapak DPR RI. Rahmat Gobel. Nah, alhamdulillah kemarin di pemilu 2019 atas kepercayaan warga Gorontalo, Pak Rahmat Gobel mendapatkan suara terbanyak. Banyak yang kaget. Padahal beliau kalau tidak salah baru kali itu terlibat election dan baru masuk di politik. Tapi ketokohan beliau sudah dari dulu. Ketokohan beliau kedermawan beliau sudah dikenal sejak orang tuanya dulu. Nah, Pak Rahmat Gobel terbanyak pemilih. Yang lebih mengagetkan lagi, Pak Rahmat Gobel baru pertama ikut langsung menjadi wakil ketua DPR RI. Di sini. Ini keberuntungan kita Gorontalo. Nah, di titik ini ingin Abah Warkop coba lebih mempertajam, Pak Dok. Artinya ada putra Gorontalo yang sekarang ini dengan status kedudukan yang sangat tinggi di DPR RI, yaitu wakil ketua kan. Nah, persoalannya bagaimana kita rakyat Gorontalo merespon ini, karena ini tidak mudah. Nah, kira-kira apa yang bisa Pak Dok berikanlah untuk bagaimana merespon bahwa ada seorang tokoh Gorontalo yang ada di DPR RI sebagai wakil ketua. Bukan saja tidak mudah, bahkan tidak mungkin. Kalau bukan seorang Rahmat Gobel bisa duduk sebagai wakil ketua DPR. Iya kan? Coba Abah, kan Abah bisa melihat. Kalau misalnya bukan Pak Rahmat Gobel yang duduk DPR RI, apa bisa orang Gorontalo langsung wakil ketua? Kalau kita lihat statistik, ya hampir tidak ada. Sebelum ada kita lihat luar biasa ketokohan Pak Rahmat Gobel, kewibawaan dia, mampu membangun perusahaan yang eksis. Panasonic, kebetulan Gobel. Nah, ini keberuntungan untuk Gorontalo. Untuk rakyat Gorontalo. Dan ini harus kita pergunakan. Ini sebuah peluang. Sebuah peluang bagi daerah Gorontalo, iya kan? Kepala daerah Gorontalo untuk menghadap beliau, untuk memperjuangkan untuk Gorontalo. Beliau welcome saja. Oh, welcome. Karena beliau membawahi bidang Korimbang, koordinator perindustrian dan pembangunan. Luar biasa. Itu membawahi banyak komisi. Komisi 4, kita tahu Komisi 4 itu membawahi bidang pertanian, perikanan, kelautan, kehutanan. Yang bersentuhan langsung di masyarakat ini, Pak Dok. Apalagi perikanan. Nah, Komisi 5 yang berhubungan dengan PU. Pembangunan infrastruktur, berhubungan dengan transportasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Komisi 6 yang membawahi koperasi, BUMN, luar biasa ini. Komisi 7, Research and Development, Energi, ESDM, PLN, nah itu Komisi 7, dan beliau sendiri sebagai anggota Komisi 11. Jadi beliau sebagai wakil ketua membawahi Korimbang. Beliau anggota Komisi 11? Iya, Komisi 11 yang membawahi tentang Bappenas. Iya kan? Bappenas, Kementerian Keuangan, iya kan? Dan
perbankan. Ya. Jadi ini keberuntungan kita, ini kita pergunakan. Pak Dok kan orang yang bisa dikatakan dekat dengan beliau sebagai salah satu staf ahli beliau. Saya banyak mendengar katanya kehidupan Pak Rahmat ini dari sisi sosial ekonomi sudah atam lah, sudah selesai. Ya kan, apalagi yang beliau mau cari. Nah, kelihatan beliau ini bagaimana membuat langkah-langkah besar sebenarnya untuk masyarakat Gorontalo. Nah, yang menjadi catatan kami, Pak Dok, sudah sejauh mana lah datkut, tanda kutip, kita memanfaatkan ini. Ada seorang Rahmat yang ada di pusat. Ya, itu yang saya katakan tadi. Tapi ada beberapa kepala daerah juga yang sudah menghadap beliau. Ya. Dan ada aspirasi-aspirasi mereka yang telah terrealisasi. Ya. Di bidang pertanian, atau di bidang infrastruktur, di bidang perhubungan, ya kan, di bidang kelautan. Nah, tapi ini kita harus intens. Oh iya. Karena kita tahu bersama bahwa Pak Gobel ini juga berangkat dari kesedihan melihat sejak terbentuknya Provinsi Gorontalo lebih kurang 22 tahun. Iya, 22 tahun. Beliau juga kan termasuk orang yang memperjuangkan memperjuangkan, beliau sedih. Iya kan? Memang betul beliau sudah selesai dengan kehidupan sosial ekonomi sudah selesai. Tapi masih ada yang beliau cita-citakan untuk Gorontalo. Luar biasa ya. Luar biasa, Pak. Beliau punya cita-cita untuk bagaimana ke depan Gorontalo itu menjadi daerah yang makmur. Iya. Karena saya teringat kalau bicara Pak Rahmat Gobel, saya teringat mendiang almarhum Muhammad Taib Gobel dengan filosofinya apa? Pohon pisang. Iya. Ya, bagaimana penjelasannya nih, Pak Dok? Kan kita ketahui pohon pisang itu dari akar, batang, daun, apalagi pisangnya, apalagi pisang Gorontalo, paling enak. Paling enak. Semua bisa dimanfaatkan. Dan pisang itu sebelum dia menghasilkan sesuatu, setelah menghasilkan semua, dia akan menumbuhkan tunas-tunas baru. Luar biasa, filosofi yang luar biasa. Mungkin ini yang membuat Pak Rahmat begitu sangat mencintai daerahnya ini, Gorontalo ini. Iya. Ya. Makanya beliau selalu teringat amanah orang tuanya kepada beliau untuk bagaimana beliau harus satu waktu kembali ke tanah leluhur. Kembali ke tanah leluhur. Padahal ya istilahnya ngapain lagi, kan sudah mapan di sana, sudah apa? Iya. Nah, iya. Tapi itulah ada keinginan mulia itu. Amanah orang tuanya. Tapi ya itu. Kalau hanya sebagai pengusaha, iya kan? Iya. Skopnya kecil. Itulah gunanya di politik. Ketika masuk di politik, kepentingan yang lebih besar. Jadi beliau masuk ke politik bukan untuk pribadi beliau, tapi melihat untuk kepentingan yang lebih besar. Seperti contoh, beliau menjadi wakil ketua DPR RI yang membawahi tadi yang saya bilang ada bidang ekonomi, bidang industri, bidang UMKM, koperasi, ya kan? Kapan saja. Karena beliau itu bukan juga memakai jalur birokrasi, tapi beliau langsung, saya lihat sendiri, proposal datang, beliau langsung telepon menterinya, telepon dirjennya, mengundang mereka, atau beliau yang datangi sendiri ke kementerian tersebut. Jadi beliau proaktif langsung ya? Langsung. Kadang kan kita kalau sebagai anggota DPR, iya kan? Coba lihat, beliau punya, kan ada kita bisa lihat di media, beliau datangin langsung. Kalau tidak salah terakhir saya lihat di Facebooknya, di Instagramnya Pak Menteri Trenggono. Iya, Kelautan Perikanan. Saya lihat. Ada lihat kan? Ya, saya lihat. Bahwa Pak Rahmat mendatangi kementerian. Luar biasa. Luar biasa. Jadi beliau bukan seenaknya. Padahal beliau bisa memanggil. Bisa memanggil kan? Tapi beliau proaktif untuk. Itulah pendidikan. Berkomunikasi. Peradaban yang beliau dapatkan. Oke Pak Dok, kalau saya lebih mengerucut ke Gorontalo, melihat kan ini sudah tahun politik, bagaimana pandangan Pak Dok tahun politik di 2023 ini untuk Gorontalo? Ya, kita tahu bersama bahwa telah diputuskan oleh KPU meloloskan kalau tidak salah 18 partai politik. Ya kan? Dan partai-partai itu ada di Gorontalo. Semua ada di Gorontalo? Semua ada di Gorontalo. Nah,
Gorontalo ini unik, daerah kecil, iya kan? Tapi, itu yang dikatakan oleh Pak Enggar kemarin kita ketemu, ya Pak Enggar, mantan Menteri Perdagangan juga, Enggar Lukita, seorang pengusaha yang kemarin juga baru membeli TV Berita 1, Investor Daily. Beliau mengatakan Gorontalo itu kecil, tapi selalu di nasional itu, waduh, eskalasi politiknya eskalasinya tinggi, dinamika tinggi. Beliau akui, bahkan menurut beberapa orang Gorontalo inilah kalau mau belajar politik di Gorontalo. Di Gorontalo, iya, betul. Karena di mana-mana bicara politik. Iya. Iya kan? Iya. Di mana-mana bicara politik. Memang ya secara ilmu sosiologi memang daerah kecil itu semakin lebih kecil, itu dinamika politiknya tinggi. Iya kan? Dinamika politiknya tinggi. Dan sebenarnya secara kultur kan kita ini homogen lah. Iya. Iya kan? Secara kultur. Tapi kenapa ada eskalasi politiknya begitu tinggi dan diakui secara nasional? Menurut pandangan Pak Dok? Kan juga orang luar masuk. Oh iya. Berita masuk. Orang Gorontalo itu kan hobi membaca dari dulu. Iya kan, ada kerajaan-kerajaan. Nah, disitulah terbentuknya jiwa perjuangan. Nah, perjuangan itu kan bahkan Gorontalo kan merdeka lebih dulu. Toh karena itu. Karena kepedulian terhadap semangat politiknya itu tinggi. Toh untuk merdeka, toh untuk melawan, kritis. Oh, kritis sekali Gorontalo ini. Tapi yang kalau menurut Abah Warkop data yang ada, kritisnya Gorontalo endingnya itu sebenarnya untuk kemaslahatan. Ya. Oh iya. Kritis untuk kemaslahatan. Coba lihat aja di jalan sini. Ini kan kita lagi di Warkop Anjungan lah. Warkop Anjungan. Nah, ini kritis kan terhadap ini saluran yang ada di depan sini, yang belum selesai udah mau 1 tahun lebih, udah mau puasa lagi ini orang mau berdagang, iya kan? Saya baca di grup WA, kritis kan? Cara apa mereka kritisi? Ada saluran yang ditutup, ditinggalin sampah-sampah di situ, iya kan? Sangat kritis memang. Sangat kritis. Mungkin ini kecerdasan orang Gorontalo itu kan tinggi, mungkin karena pengaruh makan ikan. Makan ikan. Nike itu kan proteinnya tinggi. Proteinnya tinggi. Oke Pak Dok, ini sebagai ini closing statement Pak Dok di diskusi kita yang singkat ini. Apa yang bisa Pak Dok sampaikan? Kita tetap jaga, karena ini tahun politik. Kita jaga kedamaian. Kedamaian, oke. Kebersamaan kita, ya kan? Yakinlah, Gorontalo ini, kecerdasan orang Gorontalo dengan dinamika yang tinggi, ya kan? Kalau ini dikelola dengan baik, ya kan? Kita bisa maju ke depan loh. Apalagi ada ketokohan Pak Rahmat Gobel. Dan ini harus kita jaga. Kita harus jaga, bos. Apapun warna kita, apapun ini kita harus jaga ketokohan Pak Rahmat Gobel. Iya. Hanya satu saja yang saya katakan. Ketika Pak Rahmat Gobel mendapat aspirasi bahwa di Provinsi Gorontalo itu masih lebih kurang 50.000 rumah yang tidak layak huni. Masih ada rumah yang dalam satu rumah masih ada 7, 8, 10 bahkan kepala keluarga. Bayangkan. Beliau sudah menurunkan anggaran aspirasi lebih kurang 140 miliar. Sekitar 7.500 rumah DSPS. Mungkin rekor ini belum pernah terjadi ini. Lihat saja di media kalau pernah terjadi. Di data belum pernah. Dalam waktu 3 tahun. 3 tahun. Begitu masif. Masya Allah. Beliau membangun satu kawasan ekonomi khusus. Pelabuhan Anggrek. Itu menjadi master plan nanti. Menjadi landmark kita nanti itu. Karena itu pintu gerbang salah satu. Pintu gerbang kita untuk ekspor dan impor. Kalau alat-alatnya canggih, tentunya banyak pelayaran yang akan singgah di situ. Beliau membangun dari sisi religi, ya kan? Rumah adat budaya, toh beliau renovasi terus, yang merupakan hibah dari orang tuanya. Yang kemarin masjid kita ya. Baru lagi kan? Itu lebih kurang 5 miliar. 5 miliar itu dari katanya Abah Warkop dengar kantong pribadi beliau 5 miliar. Luar biasa. Luar biasa. Bukan nanti sekarang di Bualemo. Kemarin saya dengar dari Pak Rumpagau,
di Bolemo. Ini cerita 25 tahun lalu membangun masjid dengan anggaran hampir 6 miliar. Ya. Luar biasa. Ya. Mungkin yang paling terakhir, kira-kira ada bocoran Kang Pak Rahmat ini, Pak Rahmat Gobel, orang tokoh yang harus kita jaga, ada bocoran setelah dia DPR mungkin beliau, mungkin ada bocoran Pak Dok? Belum ya? Bocorannya apa? Kalau dengar-dengar. Kita harapkan beliau ini kan harus membuat langkah-langkah besar untuk bagaimana Gorontalo ini mempercepatlah apa yang dicita-citakan oleh karena Gorontalo bisa dari Sulut kan hanya satu keinginannya, bagaimana mempercepat kesejahteraan, memperkecil kantong-kantong kemiskinan. Kita ketahui bersama kan sekarang posisi Gorontalo cuma tak putar-putar di 5 besar kemiskinan, 6 turun, naik turun, cuma banyak berkisar di situ. Iya kan? Cukup tinggi. Dan itu sebenarnya IPM Gorontalo ya memang masih di kriteria sedang, indeks pembangunan manusia. Sekarang memang ada kenaikan di sekitar 69,81 ya kalau nggak salah. Masih sedang lah. Ya, sedang. Dan itu pun dilihat cuma dari sisi, kan IPM itu kita lihat dari sisi pendidikan, kesehatan, ekonomi. Kalau saya lihat baru dari sisi kesehatan aja, baru dari jumlah orang sehat, angka harapan hidup. Iya kan? Tapi kalau dari sisi ekonomi, ya ini yang parah. Ya betul. Dari sisi ekonomi, waduh. Nah, ini yang diharapkan Pak Rahmat bisa intervensi ini. Insya Allah. Insya Allah. Makasih Pak Dok. Optimis. Oke Pak Dok, terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi Pak Warkop merasa bangga bisa ketemu dengan tokoh. Jadi saya juga terima kasih karena saya melihat YouTube Abah Warkop. Yang saya tahu ini kan kemarin waktu saya wakil wali kota kan di Dinas Perikanan kan, di TPI kan, kepala TPI ya. Main ombak dengan istilah kala di laut, tongka di darat. Tapi sekarang menjadi YouTuber. Nah ini bagus. Ini bagus karena apa? Di zaman serba instan ini, ya kan, seperti isu-isu itu bisa oleh YouTuber. Ya, kita bisa mengkanter, kita bisa meluruskan. Ya kan, ini penting. Dan bisa untuk promosi daerah. Untuk promosi daerah juga. Itu penting. Iya, memang saya berterima kasih memang betul sama Pak Dok. Salah satu juga posisi YouTuber bisa mempromosikan daerah. Ya. Yang paling terakhir saya, Bapak yang saya kenal 10 tahun, 15 tahun lalu tetap begini, Pak. Tidak ada perubahan banyak. Ada rahasia Pak, resep? Ini kehidupan kita jalani saja. Iya kan? Jalani, nikmati, kita syukuri. Iya kan? Itu aja. Kita jalani, nikmati, syukuri. Toh? Sehingga kita tidak stres, ya kan? Jangan terlalu punya angan-angan, harapan terlalu tinggi. Biasa-biasa saja. Toh biasa-biasa. Itu aja. Oke, terima kasih Pak Dok. Terima kasih. Salam sukses. Assalamualaikum. Luar biasa. Oke, sahabat Warkop, demikianlah bincang saya dengan Bapak Dr. Charles Budidoku. Beliau adalah mantan wakil wali kota Gorontalo dan saat ini adalah salah satu staf ahli dari Tokoh Nasional, Wakil Ketua DPR RI Republik Indonesia Bapak Rahmat Gobel. Dari Gorontalo untuk Indonesia, salam kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.